Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi ini masih melanjutkan pembahasan tentang al-yaqazah, yang berarti kesadaran. Sadar adalah langkah awal seseorang mendapatkan hidayah. Kapan seseorang dinamakan sadar? Apabila ia menyadari tiga hal. Sadar yang pertama adalah sadar nikmat. Seseorang dinamakan sadar nikmat apabila dalam dirinya ada 4 hal. Ini sudah berlalu. Kemudian sadar yang kedua adalah sadar dosa. Dan seseorang dinamakan sadar dosa dengan 4 hal pula. Yang pertama, orang yang sadar dosa melihat dosa tidak sekedar pelanggaran, tapi sebuah bahaya dan kehancuran. Jadi kalau bagi Anda sebuah dosa hanya pelanggaran terhadap yang haram, ini sudut pandang orang yang belum sadar. Orang-orang yang benar-benar sadar, mereka tidak melihat dosa sebatas pelanggaran. Sudut pandang mereka jauh lebih tinggi. Mereka melihat setiap dosa adalah kehancuran, setiap dosa adalah mara bahaya, setiap dosa akan ditebus dengan kerugian yang sangat besar, dunia dan akhirat. Riba sebuah dosa, tapi bagi orang-orang yang sadar, riba ini satu kehancuran. Riba ini laknat. Riba ini kehancuran harta benda. Ini yang pertama. Orang-orang yang sadar tidak melihat dosa sekedar pelanggaran, tapi bagi mereka dosa adalah sebuah kehancuran, sebuah bahaya. Dosa adalah satu kejahatan yang harus dibayar dengan kerugian yang sangat besar sekali. Nomor 2, seseorang dinamakan sadar apabila at-tashmir li tadarukil faid. Apabila telah ada kesungguhan untuk mengejar keterlambatan. Jadi Anda lihat, ternyata kita terlambat jauh dari orang lain. Salat malam kita terlambat, tilawah kita terlambat. Dalam banyak hal kita telah terlambat. Nah, orang-orang yang sadar akan bersungguh-sungguh untuk mengejar setiap keterlambatan-keterlambatan. Masalahnya Anda tidak akan melihat keterlambatan Anda kalau Anda melihat orang yang diam. Samping kanan Anda lihat orang fasik, samping kiri Anda lihat orang munafik. Maka Anda tidak merasa terlambat. Jangan sampai Anda menemukan cermin yang salah, maka Anda tidak akan melihat wajah Anda dengan jelas. Seandainya Anda lihat kehidupan salafus saleh, bagaimana kehidupan Hasanul Basri, bagaimana kehidupan Imam Ibnu Sirin, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Apabila Anda melihat kehidupan mereka, disitulah baru Anda melihat bahwa Anda terlambat jauh sekali. Setelah Anda melihat kehidupan orang-orang saleh, barulah Anda menemukan cermin untuk melihat diri Anda yang sesungguhnya. Ini nomor 2.
Orang-orang yang yaqadha, orang-orang yang sadar akan punya kesungguhan untuk mengejar keterlambatan. Nomor 3, orang-orang yang sadar berusaha untuk melepaskan segala ikatan-ikatan dosa. Perjalanan masa lalu yang notabene terlumuri dengan banyak dosa, alhamdulillah Anda telah meninggalkannya. Tapi sejumlah dosa-dosa masih menjadi ikatan-ikatan hati. Maksudnya, dosa masa lalu yang hari ini masih terasa nikmat. Dosa masa lalu yang hari ini masih membuat rindu. Artinya masih ada ikatan dosa tersebut. Sebagian ulama kita mengatakan, nanti akan ada pembahasannya, seseorang dinamakan taubatan nasuh apabila dosa masa lalu yang pernah manis hari ini menjadi pahit. Apabila dosa masa lalu yang pernah membuat gembira hari ini menjadi gelisah dan kesedihan. Itu taubatan nasuh. Nah, adapun dosa-dosa masa lalu yang sering Anda nostalgiakan dengan rasa bahagia, menunjukkan hati Anda masih ada ikatan dengan dosa itu. Alhamdulillah nggak ada peluang. Seandainya ada peluang, Anda akan jatuh kepada dosa yang sama sekali lagi karena masih ada ikatan hati dengan dosa tersebut. Jadi setiap dosa yang belum terasa pahit, setiap dosa yang belum terasa benci, menunjukkan masih adanya ikatan hati dengan dosa. Nah, maka orang yang sungguh, orang-orang yang sadar, orang-orang yang yaqza, nomor 3, mereka berusaha melepaskan segala ikatan-ikatan dosa. Yang keempat, orang-orang yang sadar dosa. Yang keempat, ketika mereka berusaha untuk membersihkan diri. Ini diri dan ini hati telah terkotori, ternodai dengan banyak dosa-dosa. Maka bentuk keempat dari sadar dosa, apabila Anda telah bersungguh-sungguh untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Selanjutnya pada halaman 231, 232, 233, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang 10 atau 11 pembersih dosa. Alhamdulillah, ternyata catatan Imam Ibnu Qayyim dalam buku ini mengenai 10 atau 11 pembersih dosa. Ternyata ini beliau ambil sepenuhnya dari guru beliau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena 10 pembersih dosa dalam buku ini telah terlebih dahulu dibahas oleh sang maha guru Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iman Al-Awsat. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah membahas ini juga dalam kitab Minhajus Sunnah yang terdiri dari 9 jilid. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas ini juga dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Jadi Imam Ibnu Taimiyah sang maha guru membahas 10 pembersih dosa ini setidaknya 3 kali dalam buku-buku beliau. Nah, jadi kalau di sini Imam Ibnu Qayyim berbicara 10 pembersih dosa atau 11 pembersih dosa, ini salah satu warisan ilmu dari sang maha guru Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Anda bisa fokus 10 pembersih dosa, 4 di dunia, kemudian 3 di alam kubur. Itu sudah berapa? 7. Sisanya nanti di akhirat. Total semuanya adalah bisa 10, bisa 11. Nanti ada yang bisa digabung berarti 10, kalau tidak digabung berarti 11. Anda mau angka 10 atau 11? 10 aja biar cepat.
Pembersih dosa yang pertama jamaah sekalian adalah taubat. Kita tidak panjang kalam tentang taubat ini karena nanti akan ada pembahasan yang panjang lebar tentang taubat dalam buku ini. Cukup Anda sampaikan kepada antum hadis Nabi SAW tentang keagungan taubat, bahwa tidak disebutkan kegembiraan Allah dalam Al-Quran dan hadis melainkan dalam hubungannya dengan taubat. Apakah ada dalil Al-Quran dan hadis bahwa Allah bergembira dengan salat seseorang? Allah bergembira dengan zikir seseorang? Tidak ada. Sifat gembira Allah hanya berhubungan dengan taubat seorang hamba. Nabi kita bersabda dalam hadis sahih, "Lallahu afrahu bi taubatil 'abdi min ahadikum 'ala dhallatihi." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seseorang di antara kalian melebihi seseorang yang menemukan barang berharganya yang hilang. Jadi coba Anda analisa, Anda renungkan analogi Rasulullah SAW. Kalian sewaktu meninggalkan Allah, bergandengan dan bermesraan dengan syaitan, dengan dosa, kalian adalah barang berharga yang hilang dari Allah. Maka ketika kalian bertaubat, kalian meninggalkan kemesraan dengan syaitan, perlahan-lahan kalian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala gembira dengan kedatangan orang yang taubat. Seperti apa kegembiraan Allah? Kata Nabi, melebihi kegembiraan kalian atas barang berharga yang hilang. Di luar negeri barang Anda paling berharga adalah paspor. Anda bisa bayangkan kalau paspor Anda hilang? Tahu-tahu sampai di bandara paspor nggak ketemu, imigrasi sudah mulai kacau, dikatakan Anda nggak bisa, dan Anda pun was-was. Anda pun, masalahnya istri Anda, paspor Anda boleh pulang, anak-anak Anda ada paspor, tinggal Anda yang mungkin nggak boleh pulang karena nggak ada paspor. Betapa gelisahnya ini. Dalam keadaan Anda stres berat, ternyata paspor Anda ada di saku celana. Oh, betapa gembiranya itu jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, ledakan kegembiraan kalian terhadap barang berharga hilang dan ditemukan. Tetapi Allah Azza wa Jalla lebih bergembira lagi dengan taubat seseorang di antara kalian. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah menghamparkan kedua tangannya, Allah bentangkan kedua tangannya di malam hari menyambut orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kedua tangannya di siang hari menyambut orang-orang yang berdosa di malam hari. Perhatikan orang yang datang ke rumah Anda. Kalau yang datang ini orang-orang biasa, Anda gak membentangkan tangan. Paling-paling Anda senyum. Tapi kalau orang yang datang ke rumah Anda adalah orang tua Anda, saudara Anda yang jauh, Anda tidak sekedar menyambut dengan senyum, Anda membentangkan kedua tangan, menggapai dan merangkul. Subhanallahil azim. Nabi kita bercerita, Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk pendosa-pendosa siang yang mau kembali kepada Allah. Dan Allah bentangkan kedua tangannya di siang hari menyambut kedatangan pendosa-pendosa yang bertaubat di malam kepada yang orang berdosa di malam hari dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa arti taubat? Taubat artinya kembali
Taubat artinya kembali. Artinya di dalam dosa Anda meninggalkan Allah. Maka taubat saat Anda kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, inilah pembersih dosa yang pertama, yaitu taubat. Pembersih dosa yang kedua jamaah sekalian adalah istighfar. Istighfar ini sangat agung. Di antara keagungan istighfar, keagungan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa nabi-nabi pun tidak henti-hentinya minta ampun kepada Allah. Nabi-nabi minta ampun, iya. Istighfar dalam agama kita memiliki dua fungsi. Terkadang istighfar ini berfungsi untuk menghapus dosa. Namun terkadang istighfar ini berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan Anda dalam kebaikan. Selesai salat, kata pertama Anda ucapkan adalah istighfar. Tentu istighfar Anda selesai salat bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk menutupi kekurangan-kekurangan Anda dalam salat. Karena saat Anda memulai salat dan menyelesaikannya dengan salam, rasa-rasanya khusyuk Anda dalam salat itu hanya hadir di sujud terakhir saja. Hanya di sujud terakhir saja hati Anda hadir. Padahal Allah ingin sejak Anda takbir, hati ini sudah hadir untuk salat. Tapi hati ini baru hadir di sujud terakhir. Artinya Anda tidak memberikan hati Anda untuk salat. Anda tidak memberikan khusyuk hati itu untuk salat. Ini kekurangan. Maka begitu Anda salam, segera tutup kekurangan. Ucapkan astaghfirullah. Anda lihat dalam agama kita diajarkan sejumlah ibadah-ibadah agar ditutup dengan istighfar. Antara lain salat. Hadis Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min as-salat istaghfara thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thauban berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau istighfar 3 kali. Setelah itu beliau langsung membacakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Anda lihat di sini bagaimana salat harus ditutup dengan istighfar dalam rangka menutupi kekurangan-kekurangan Anda dalam salat. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Selesai wukuf, dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, Allah ingin Anda tinggalkan Arafah, berjalan menuju Muzdalifah sambil tidak henti-hentinya beristighfar. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Artinya, bertolaklah dari Arafah menuju Muzdalifah dan janganlah kalian henti-hentinya beristighfar. Nah, dalam ayat ini Anda lihat Allah menginginkan agar puncak ibadah haji tersebut Anda tutup dengan istighfar. Menuntut ilmu ibadah yang sangat agung. Anda pun diperintahkan menutup proses menuntut ilmu ini dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tugas teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah. Itu tugas teragung Rasulullah SAW. Dan setelah beliau menuntaskan tugas tersebut, beberapa bulan jelang beliau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah perintahkan beliau menutup tugas dengan istighfar. Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Salat malam yang sangat agung itu
Allah perintahkan pula agar Anda menutupnya dengan istighfar. Dalam 2 ayat Al-Quran, salah satunya ayat 17 surat Al-Imran. Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Maka ayat ini pelajaran, jamaah sekalian, selesai Anda salat witir, pastikan ada jeda waktu 10-5 menit jelang azan. 10-5 menit ini tidak usah Anda gunakan untuk bertilawah. Tilawah Anda baik, namun yang lebih baik agar Anda terus menerus istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah ingin jelang sahur, Allah ingin mendengarkan suara Anda istighfar. Kalau Anda ingin bertilawah nanti jam 7, jam 8 ambillah mushaf, tilawahlah sampai zuhur. Itu pun kalau berkenan, kalau ada waktu, kalau sempat. Adapun beberapa waktu, beberapa saat menjelang subuh, yang paling Allah inginkan dari suara Anda, bahwa suara Anda menyebut nama Allah dalam istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Anda tahu kenapa jemaah sekalian? Karena astaghfirullah mengandung 2 keagungan. Keagungan yang pertama, dengan istighfar Anda mengakui kesempurnaan Allah, Anda mengakui kemahabaikan Allah sebagai yang maha pengampun. Nomor 2, dengan istighfar tersebut Anda pun mengakui bahwa saya ini orang yang jahat. Dengan istighfar itu Anda sedang mengakui Allah, saya ini penjahat di depan, saya ini orang yang kotor di depan. Maka dalam istighfar terkandung pengakuan seorang hamba tentang kesempurnaan dan kemahabaikan Allah, dan dalam istighfar juga terdapat pengakuan hamba tentang dosa dan kejahatan-kejahatan diri. Nah, ini semua menunjukkan bahwa semua kebaikan hendaknya ditutup dengan istighfar. Nggak jadi salah Anda selesai bertilawah, Anda selesai tilawah misalnya, Anda tutup dengan istighfar. Kenapa? Karena istighfar setelah kebaikan bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan Anda dalam kebaikan tersebut. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang sangat bersemangat dalam banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Nabi yang paling mulia adalah Nabi kita. Dalam satu majelis beliau beristighfar sebanyak 70 kali. Dan dalam sehari beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 100 kali. Baik. Di urutan yang kedua, Nabi yang paling mulia adalah Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim yang juga Rasul, yang juga ulil azam, yang juga Khalilullah, juga minta ampun kepada Allah. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbana ghfirli waliwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Saat itu Allah belum melarang beliau berdoa untuk orang tua. Yang ketiga, walil mu'minin, berikan pula ampunmu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan pelit-pelit juga lah dalam minta ampun. Ya Allah, ampuni aku, ampuni pula orang tua aku, titik. Oh, jangan titik dulu, sambung satu lagi, ampuni pula orang-orang yang beriman. Nomor 2, Nuh alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azm. Beliau pun minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni pula orang-orang yang memasuki rumahku dengan keimanan. Yang keempat, ampuni juga orang-orang mukminin dan mukminat. Yang terasa janggal nomor 3, ya Allah, ampuni pula orang-orang yang memasuki rumahku dengan keimanan. Apa maksudnya?
Karena tidak semua orang yang memasuki rumah Nabi Nuh beriman. Karena salah satu anaknya justru kafir. Beliau punya anak sebanyak 4 orang, Sam, Ham, Yafith, Kan'an. 3 beriman, 1 kafir. Maka dalam doa beliau mengatakan, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, ya Allah ampuni siapapun yang memasuki rumahku dengan keimanan. Kalau tidak beriman tidak usah diampuni. Yang keempat, ampuni pula orang-orang yang beriman. Bagian terakhir surat Al-A'raf, Nabi Musa alaihi salam juga minta ampun. Beliau seorang nabi, rasul, ulul azm, kalimullah, orang yang diajak oleh Allah berbicara. Beliau mengatakan, Rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Allah ampuni aku, ampuni juga abangku Nabi Harun. Wa adkhilna fi rahmatik, masukkan kami berdua ke dalam kasih sayang. Wa anta arhamur rahimin, karena engkaulah yang paling penyayang. Nah, jadi Anda lihat di sini keagungan istighfar, bahwa nabi-nabi sekalipun memperbanyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penghapus dosa yang kedua, pembersih dosa yang kedua adalah Anda beristighfar terus menerus. Anda istighfar terus menerus, jangan berhenti. Ada satu hadis ini riwayatnya dhaif tapi maknanya sahih. Riwayatnya dhaif tapi maknanya sahih. Disebutkan dalam hadis tersebut, man lazimal istighfar, siapa orang yang tidak henti-hentinya beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi sallallahu, siapapun yang tidak henti-hentinya istighfar, maka Allah memberikannya 3 hal. Pertama, Allah akan berikan kelapangan di dalam kegelisahannya. Allah berikan kelapangan di dalam kesempitannya. Nomor 2, Allah akan berikan kebahagiaan di dalam kesedihannya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikannya rezeki yang enggak pernah diduga-duga. Saya kira 3 hal ini yang membuat darah tinggi Anda naik. Kesempitan yang belum menemukan kelapangan, kesedihan yang belum menemukan kebahagiaan, dan yang ketiga, kekurangan yang belum menemukan kecukupan. Ternyata jamaah sekalian, kalau Anda nggak mau berhenti istighfar, janji Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalian yang nggak berhenti istighfar, akan Allah berikan kelapangan dalam kesempitan, akan Allah berikan ketenangan, kebahagiaan dalam kegelisahan dan kesedihan. Dan nomor 3, Allah akan berikan kalian rezeki yang tiada terduga-duga. Saya pernah tahu seseorang gitu kan, terlilit masalah dan persoalan yang sangat berat, dan tidak ada kekuatan untuk melepaskan lilitan persoalan tersebut. Qadarullah, Allah ingin membuat beliau mendengarkan satu kebaikan. Beliau pergi ke masjid dan beliau mendengarkan hadis ini. Setelah mendengarkan hadis ini, dia pulang ke rumah, dipanggil istri. Beliau mengatakan, kegelisahan kita jawabannya baru saja dapat di masjid tadi. Istrinya mengatakan, apa? Kata dia, tadi imam masjid mengatakan kalau kita nggak henti-hentinya istighfar, kesempitan kita akan segera menemukan kelapangan, kegelisahan kita akan segera menemukan kebahagiaan, kekurangan kita akan segera menemukan rezeki yang tak terduga-duga.
Oleh sebab itu saya kepala rumah tangga dan kau sebagai ibu rumah tangga, mulai sekarang jangan berhenti istighfar. Subhanallah jemaah sekalian, tidak hitung minggu apalagi bulan, hanya beberapa hari saja ikatan kesulitan itu benar-benar lepas. Bukan cuma itu, rezeki yang tak terduga pun datang. Jadi kalau Anda yang akan melepaskan ikatan kesulitan Anda akan letih, ikatan itu belum tentu lepas. Kalau Anda ingin ikatan itu lepas tanpa Anda letih, cuma satu. Salah satunya adalah terus menerus Anda istighfar. Sambil berjalan astagfirullah wa atubu, astagfirullah wa atubu, astagfirullah wa atubu, astagfirullah wa atubu. Jangan henti-hentinya. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Hud, dalam 2 ayat Allah menjelaskan keagungan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yu'ti kulli fadlin fadla." Artinya, istighfarlah kalian kepada Allah dan taubat. Ini 2, istighfar dan taubat. Makanya Anda katakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa hasilnya kalau kalian istighfar dan taubat? Allah berfirman, yumatti'ukum mata'an hasana. Allah akan berikan kalian kesenangan yang baik. Apa kesenangan yang baik? Kesenangan yang baik, Allah gantikan ketakutan kalian dengan rasa aman. Nomor 2, Allah gantikan kegelisahan kalian dengan ketenangan. Nomor 3, Allah gantikan fakir kalian dengan kecukupan. Kegelisahan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Ketakutan diganti oleh Allah dengan rasa aman. Kekurangan dan kemiskinan diganti oleh Allah dengan kecukupan. Makanya kalau Anda termasuk orang yang sedang gelisah, kemungkinan istighfar Anda kurang. Begitu juga saya. Di setiap Anda temukan gelisah, oh berarti Anda sudah agak sedikit beristighfar. Kembali lagi istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan yang luar biasa masih dalam surat Hud, astaghfirullah wa atubu ilaih membuahkan kesehatan. Nabi Hud berkata kepada umat, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, ucapkanlah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Niscaya Allah akan turunkan air hujan yang deras untuk kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kekuatan terhadap tubuh kalian. Jadi kalau tubuh kalian telah lemah dengan penyakit atau lemah disebabkan karena capek, ayat ini memerintahkan Anda agar banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, jadi astaghfirullah wa atubu ilaih adalah penghapus dosa yang kedua. Kapan waktu yang paling agung istighfar? Tadi kita sudah sebutkan. Kapan itu? Sebelum salat. Ini waktu yang paling ampuh, paling agung untuk Anda beristighfar. Makanya keliru. Selesai tahajud, selesai witir, kemudian Anda ambil mushaf, baca dulu setengah juz, 1 juz. Apa yang Anda lakukan baik? Kelirunya karena Anda meninggalkan yang lebih baik, yaitu istighfar. Duduk jamaah sekalian, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi jangan pakai ngantuk ya. Nah, kalau istighfar Anda pakai ngantuk, hasilnya nanti ngantuk juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuki yang ketiga. Pembersih dosa yang ketiga jamaah sekalian adalah al-hasanatul mahiyah. Halaman 231. Apa itu? Kebaikan-kebaikan penghapus dosa. Apa maksudnya? Ada kebaikan-kebaikan
yang memang ditegaskan Nabi SAW menghapuskan dosa. Apa Anda tahu jemaah sekalian, kebaikan terbesar penghapus dosa? Jawabannya adalah tauhid dan menjauhi syirik. Hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kualitas hasan. Allah berfirman, Ibnu Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya besok kalian mendatangi aku dengan dosa kalian sepenuh bumi, tapi tidak ada syiriknya, gak ada syirik dalam dosa sepenuh bumi, niscaya aku akan menyambut kalian dengan ampunan sepenuh bumi juga. Allah berikan Anda ampunan sepenuh bumi untuk dosa sepenuh bumi, dengan catatan dalam dosa Anda gak ada catatan syirik. Nah, ini menunjukkan amal soleh teragung menghapus dosa adalah menghindari syirik, dan tentu Anda tidak bisa menghindari syirik kecuali dengan tauhid. Baik. Di antara amal soleh yang sangat ampuh membersihkan dosa adalah salat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau bersabda, "Ara'aytum law anna nahran 'ala babi ahadikum yaghtasilu minhu 5 marratin ayabqa min daranihi syai'?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kalian jawab, seandainya di depan rumah kalian ada air mengalir bersih, dan di air tersebut, di sungai tersebut kalian mandi sebanyak 5 kali, apakah tubuh kalian akan kotor dan bau? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak. Mana mungkin tubuh ini kotor apalagi bau? Kalau di air bersih dan mengalir, kita mandi sebanyak 5 kali. Kata Nabi SAW, apabila kalian melakukan salat 5 kali sehari semalam, artinya kalian telah mandi sebanyak 5 kali sehari semalam. Maka salat Anda jemaah sekalian salah satu ibadah yang sangat ampuh untuk menghapus dosa. Baik. Al-hasanatul mahiyah, kebaikan-kebaikan penghapus dosa. Ini pembersih dosa yang ketiga. Subhanallahil azim. Kebaikan dalam agama kita jumlahnya gak terhitung sama sekali. Banyak sekali. Di samping kebaikan ini sangat banyak, semuanya pun mudah. Anda tahu kenapa? Kenapa kebaikan ini banyak sekali, semuanya pun mudah sekali? Agar Anda gak pernah lepas dari kebaikan, agar Anda terus menerus dalam kebaikan. Misal Anda sudah selesai salat duha, kebaikan putus? Enggak, kalau Anda mau ada tilawah. Baik, Anda sudah selesai bertilawah, capek juga duduk, capek juga megang mushaf, saya ingin rebahan, apakah kebaikan sudah selesai? Enggak, kalau mau Anda bisa sambil berzikir. Nah, saya juga ingin tidur, kalau zikir terus nanti enggak tidur-tidur juga, apakah kebaikan Anda selesai? Tidak. Kenapa Anda tidak setelkan murattal? Bahkan jemaah sekalian, kalau nyetel murattal pun handphone Anda kehabisan baterai, maka dengan memenuhi keinginan Anda dengan kebaikan pun Anda telah beribadah. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin nanti bertilawah, saya ingin nanti malam bertahajud, saya ingin nanti membantu orang. Anda memenuhi keinginan Anda dengan kebaikan, Anda telah beribadah kepada Allah SWT. Jadi kebaikan itu banyak sekali. Dalam 1 detik mungkin Anda temukan 100.000 kebaikan. Tinggal memilih saja. Kalau kebaikan dalam agama kita cuma 5, mungkin akan sulit. Tapi kebaikan tinggal pilih. Dalam 1 detik mungkin Anda temukan kebaikan ratusan jumlahnya. Dalam 1 detik ada kebaikan astagfirullah, ada kebaikan subhanallah bihamdihi, ada kebaikan sangat banyak. Masalahnya anak ingin sampaikan, kebaikan ini mudah, banyak, namun Anda tidak memilikinya kecuali dengan taufik.
Anda tidak memilikinya kecuali dengan taufik. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Nabi memanggil beliau. Nabi SAW bersabda, ya Bilal, inni sami'tu syaqata na'lika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengarkan gesekan sandalmu di surga. Apa yang kamu lakukan? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, setiap selesai wudu, saya menyambungnya dengan 2 rakaat wudu. Ternyata 2 rakaat yang dilakukan khusyuk setelah wudu, inilah penyebab gesekan sandal ini sudah terdengar di surga. 2 rakaat selesai wudu. Apa ada orang yang mengatakan itu berat? Enggak berat. Pertama, dia tidak mengambil waktu yang banyak. Yang kedua, dia tidak mengambil tenaga yang banyak. Jadi 2 rakaat setelah selesai salat berwudu tidak membutuhkan waktu lama dan tidak membutuhkan tenaga. Anda nggak perlu keringatan tuh. Betapa mudahnya itu. Tapi karena tidak ada taufik, jarang-jarang Anda melakukannya. Kan tadi saya katakan, semua kebaikan itu banyak, tinggal milih saja. Semuanya pun mudah, tinggal melaksanakan saja. Tapi kalau Allah nggak berikan taufik, Anda tetap nggak sampai kepada kebaikan yang manapun. Kebaikan-kebaikan menghapus dosa bukan cuma kebaikan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan Anda kepada manusia juga menghapuskan dosa. Riwayat Imam Muslim tentang seorang yang selalu menghapuskan hutang orang lain. Dia seorang pedagang, tapi dia sebagai orang kaya punya kebiasaan yang unik, mempiutangkan orang-orang susah. Kalau sudah sampai pada waktu pembayaran jatuh tempo dan tidak bisa bayar, itu diputihkan, dianggap lunas. Ini yang menjadi kebiasaan laki-laki ini. Sesampainya di depan Allah Azza wa Jalla, di sidang dihitung, mereka mengatakan, ya Allah, orang ini gak punya kebaikan, gak ada salat, gak ada puasa, gak ada tilawah, gak ada tahajud. Tapi kebiasaan sepanjang hayat selalu mempiutangkan orang-orang susah, dan kalau gak bisa bayar dimaafkan. Allah berfirman, nahnu haqqu bidzalika minhu. Kalau dia memutihkan hutang piutang orang, kita dan saya lebih berhak untuk memutihkan segala kekeliruannya, masukkan ke surga. Jadi Anda lihat dalam hadis ini, kebaikan Anda kepada orang termasuk penghapus dosa. Dan saya sampaikan, di antara penghapus dosa dalam bentuk kebaikan kepada orang lain, Nabi kita bersabda, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa hasanul kalam. Di antara penyebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, badlus salam, karena selalu mengawali salam. Kalau Anda memilih posisi mengawali salam, Anda dapatkan ampunan. Karena sebagian orang mengambil posisi yang kedua, yaitu menyambut salam. Anda menyambut salam hukumnya wajib, tapi tidak ada hadis mengatakan dosa Anda ampun karena Anda menyambut salam. Ampunan diberikan oleh Allah untuk orang yang mengawali salam. Maka nanti ketemu dengan kawan-kawan, serobot itu. Jangan lahan orang yang diserobot. Salam ini Anda serobot, saya duluan. Nomor 2, penyebab seseorang diampuni oleh Allah. Mungkin Anda gak membayang nomor 2 ini. Apa itu? Wahasanul kalam. Selalu bicara baik dengan orang. Ternyata keramahan Anda kepada orang lain, ternyata kata-kata lembut Anda kepada orang lain, ini semuanya membersihkan dosa. Maka nanti tidak usah jaim-jaim sama orang. Jangan jaim. Mungkin Anda direktur utama dan ini cuman pegawai rendahan di kantor Anda, jangan jaim. Nabi bersabda, keramahanmu, kata-kata lembutmu adalah penghapus dosa. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu punya kelemahan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah,
inni dzarbul lisan wa inna ammata dzalika li ahli. Ya Rasulullah, saya ini orang yang sering bicara kasar, sering marah-marah. Dan orang yang selalu saya marahi adalah istri saya sendiri. Ada yang begitu kan? Coba angkat tangan kalau berani. Ya Rasulullah, saya ini sering ngomong kasar, sering marah-marah. Dan yang sering mengalami hal itu adalah istriku sendiri. Ya Rasulullah, apa solusinya? Gak usah lanjut ya. Kata Nabi SAW, wahai Hudzaifah, aina anta minal istighfar? Kata Nabi SAW, wahai Hudzaifah, di mana engkau tempatkan dirimu dari istighfar? Artinya, istighfarlah yang lebih banyak lagi. Kalau hari ini misalnya Anda ngomong kasar kepada istri 1 kali, istighfar sebanyak 100 kali. Baik jemaah sekalian. Nomor 3, bahkan kebaikan penghapus dosa bukan cuma kebaikan Anda kepada manusia. Bahkan kebaikan Anda kepada binatang sekalipun menghapuskan dosa. Anda ingat kisah pelacur? Pelacur memberikan air kepada seekor binatang, binatang haram pula. Ternyata kesalahannya kemudian dihapuskan oleh Allah SWT. Maka penghapus dosa yang ketiga adalah kebaikan. Kebaikan Anda kepada Allah, kebaikan Anda kepada manusia, bahkan kebaikan Anda kepada binatang, semuanya menghapuskan dosa-dosa Anda kepada Allah SWT. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Dalam hadis sahih Nabi dalam riwayat mauquf Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini terkait berbuat baik kepada manusia. Ini kita khutbahkan kemarin di Nurimah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sana'iul ma'ruf la yaqa'u illa muttaqi'ah. Orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain tidak akan jatuh kecuali bersandar. Suatu saat kan Anda akan jatuh. Yang sehat akan jatuh sakit. Yang punya uang boleh jadi jatuh bangkrut. Yang berjabatan boleh jadi jatuh pensiun. Suatu hari Anda akan jatuh. Tapi orang yang selalu berbuat baik tidak akan jatuh tersungkur, tapi akan jatuh bersandar. Maksudnya apa? Begitu Anda jatuh, Anda akan temukan ratusan ribuan tangan segera merangkul Anda. Begitu Anda jatuh sakit, datang pulang, ayolah saya kasihkan uang untuk kamu berobat. Begitu Anda jatuh dalam kesulitan, datang, nggak usah, nanti saya berikan uang, semuanya selesai. Orang-orang yang selalu berbuat baik tidak akan jatuh dengan tersungkur, tapi hanya akan jatuh dengan bersandar. Begitu Anda jatuh, Anda akan temukan sandaran-sandaran yang sangat banyak. Makanya jemaah sekalian, kalau Anda berpikir bahwa Anda gak akan jatuh, gak mungkin. Namun, kalau sepanjang hayat Anda berjuang, berbagi kebaikan kepada orang lain, percayalah, saatnya Anda jatuh, Anda tidak akan jatuh tersungkur, tapi Anda akan jatuh sambil bersandar. Subhanallahiladzim, kadang-kadang ada seorang di ujung usia, sakit-sakitan, satu pun tidak ada yang peduli. Di mana anak yang seharusnya jadi sandaran? Di mana istri yang seharusnya jadi sandaran? Di mana keluarga yang seharusnya jadi sandaran? Ingat apa pesan Ibnu Abbas? Orang yang sepanjang hayat sungguh-sungguh berbuat baik kepada orang, saatnya nanti jatuh, dia tidak akan jatuh tersungkur, tapi dia akan jatuh sambil bersandar. Jemaah sekalian yang saya hormati, pembersih dosa yang keempat adalah musibah. Musibah, semua yang membuat Anda gelisah dinamakan musibah. Apa yang membuat Anda gelisah jemaah sekalian? Semua yang menjadi kegelisahan Anda dalam agama kita dinamakan musibah. Dan semuanya menghapuskan dosa. Semuanya menghapuskan dosa. Kapan itu? Kalau Anda bersabar dalam musibah.
Kalau dalam musibah tiba-tiba Anda berubah menjadi singa yang mengaum kepada semua orang, oh, musibah Anda dua. Musibah Anda bahwa Anda mengalami musibah. Musibah yang kedua yang lebih buruk, bahwa Anda tadinya manusia tapi berubah menjadi singa. Paham maksud saya? Ada orang jemaah sekalian, begitu ada pikiran semua orang dimarahi. Semua orang mendekat dimarahi. Begitu ditegur orang, ngapain negur-negur gua lo? Orang tersenyum saja dia tersinggung. Ya, tersenyum ini paling juga ngeledekin. Nah, bersabarlah dengan musibah, bersabarlah dengan segala ujian Allah, karena yang Allah inginkan melalui musibah ini, apabila Anda bersabar, Anda akan dapatkan penghapus dosa. Jadi jamaah sekalian, inilah 4 penghapus dosa sepanjang hayat. Sisanya setelah Anda meninggal. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.